20 menit. Baik, Mbak Novi, terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon dibantu tayangannya atau dari saya boleh? Ya, silakan. Silakan dibuka ya. Jadi yang saya hormati Bapak Hartono dari Kemendagri, yang saya hormati rekan-rekan Presidium, MLKI, dan juga para pengurus MLKI di provinsi maupun di kabupaten kota. Yang saya hormati juga para pengurus di DMP dan para peserta yang mengikuti acara Zoom meeting diskusi ini, gitu. Eh, saya membawakan materi ini sesuai dengan apa tema yang diberikan ya. Jadi eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dulu, kini, dan esok. Nah, tentu yang kita rasakan adalah kondisi kini gitu. Namun kondisi kini ini tentu ada kaitannya dengan kondisi dulu atau kondisi masa lalu dan juga bagaimana kita ke depan. Nah, untuk memperoleh apa yang kita harapkan ke depan, tentu kita juga harus mengetahui apa sih yang terjadi di masa lalu sehingga apa yang terjadi sekarang itu bisa bisa kita pahami bersama. Misalnya, lanjut ya ke lembar berikut. Jadi sering kita bertanya, kenapa sih penghayat ini mengalami diskriminasi terus sepanjang rasanya tidak putus di rundung malang kalau istilah apa novel gitu ya, novel zaman Pujangga Baru itu tuh. Ada tentang buku tentang tak putus di rundung malang gitu. Kembali dulu. Nah, kemudian kok pemerintah rasanya tidak adil, kita diperlakukan penghayat ini kok berbeda dengan yang diperoleh oleh masyarakat yang lainnya. Kok penghayat banyak dihambat gitu. Kemudian juga susah sekali sih penghayat memperoleh hak-hak yang setara dengan penganut agama lain. Kemudian juga kadang dan kemudian kita juga apa sering bertanya juga kenapa sih penghayat sudah diberikan hak-hak gitu, tapi kok susah sekali nih masyarakat penghayat untuk merubah identitasnya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Nah tentu itu why-nya itu tentu kita harus mengetahui apa sih sejarahnya. Lanjut. Nah, jadi kita ada perjalanan sejarah tentang kepercayaan. Itu dimulai sebetulnya kalau dilihat eksistensinya dari mulai prasejarah sampai dengan masa kini gitu kan. Nah, di prasejarah kita bisa lihat kita dari catatan-catatan sejarah, dari situs-situs yang ditinggalkan, dari beberapa pendapat para ahli gitu ya. Nah, dari prasejarah kemudian menginjak ke pra-Islam. Pra-Islam itu berarti di masa Hindu dan Buddha. Kemudian masuk juga setelah ke kejayaan Hindu-Buddha, kemudian masuk ke masa kolonial, kemudian masuk kepada masa persiapan kemerdekaan, kemudian kita setelah merdeka masuk ke periode Orde Lama, periode Orde Baru. Nah, di situ selalu eksistensi kepercayaan itu selalu ada, namun mengalami pasang surut gitu ya di dalam kehidupannya. Nah, itu keadaan itu disebabkan oleh beberapa hal gitu ya. Antara lain pengaruh dari rekognisi negara, pengaruh dari regulasi, kemudian juga pengaruh dari layanan yang diberikan oleh negara atau pemerintah terhadap masyarakat penghayat itu sangat berpengaruh terhadap konsistensi dan eksistensi dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, rekognisi, regulasi maupun layanan negara ini sebetulnya apa yang terjadi itu tidak lepas dari pemahaman,
tidak lepas dari historis, juga tidak lepas dari unsur politik kekuasaan. Dan di samping itu juga mungkin saja terjadi adanya upaya kesengajaan. Nah, di mana kita akan melihat bagaimana kegamangan negara, bagaimana lemahnya regulasi, bagaimana abainya pemerintah atau negara di dalam memberikan layanan terhadap masyarakat penghayat kepercayaan, ya. Jadi seolah-olah negara ini kok setengah hati itu menerima dan mengakui kehidupan masyarakat penghayat. Nah, itu akan terasa juga sampai masa kini. Nah, masa depan bagaimana? Kita lihat sejarahnya dulu. Lanjut ke lembar berikut. Lanjut, Mbak. Mbak Noviana, screen-nya Mbak. Dilanjutkan. Lanjut. Oke, sambil itu jadi di masa prasejarah gitu, itu sebetulnya berdasarkan apa yang ditemukan di dalam situs-situs, di dalam catatan-catatan sejarah dan para peneliti, para ahli antropolog maupun ahli kepurwakaan, ini menunjukkan bahwa eh, kehidupan kepercayaan atau agama leluhur lah ya zaman dulu itu memang sudah hidup, sudah besar dan juga ada di berbagai daerah gitu ya. Jadi tersebar terus di Gunung Padang, ada situsnya di Cipari, di Kuningan, kemudian ada situs sampai ke di Palu pun ada gitu situs-situs yang menandakan bahwa tidak terbantahkan itu adalah situs-situs peninggalan bukti bahwa leluhur kita itu zaman prasejarah sudah mengenal dan menjalankan kehidupan berkepercayaan atau berketuhanan atau beragama gitu ya. Seperti di Minahasa juga gitu. Itu di masyarakat Batak itu bisa kita lihat itu situs-situsnya. Dan menurut para peneliti itu jelas itu ada kaitannya dengan sistem keyakinan, gitu. Nah, kelihatannya pada waktu itu ya kehidupan berjalan dengan damai, kehidupan apa ya sampai mencapai masa kebesaran itu kan menandakan bahwa kehidupan berkeyakinan masa itu cukup damai dan subur dengan kehidupan. Kemudian masuk ke pra-Islam di mana masuk Hindu masuk, Buddha masuk. Nah, karakter bangsa kita itu adalah welcome, karakter bangsa kita itu harmoni. Nah, terjadi perjumpaan kepercayaan Nusantara dengan agama pendatang yang dalam hal ini Hindu kemudian Buddha dan dengan damai diterima oleh masyarakat penganut ajaran leluhur atau agama-agama atau kepercayaan leluhur. Nah, pada saat perjumpaan ini terjadi akulturasi. Hindu dan Buddha ini mengisi bagian permukaan. Kalau menurut kajian dari George Kodes itu, Hindu dan Buddha itu hanya mengisi suprastratumnya saja. Jadi bagian-bagian yang belum terdefinisikan di dalam sistem keyakinan lokal. Nah, namun agama asli itu tetap menjadi isinya, menjadi lapisan dasarnya, atau diistilahkan dengan substratum. Substratum. Nah, dari situ kan udah kelihatan nampak ada di permukaannya adalah Hindu atau Buddha, namun isinya tetap adalah sistem keyakinan lokal. Nah, kita bisa lihat misalnya sisa-sisa atau peninggalan zaman itu seperti Candi Borobudur lah dari situ. Candi Borobudur itu kan kalau dilihat konsepnya itu kan ada konsep Tritangtu gitu ya, ada konsep tiga di dalam ini. Konsep tiga ini memang juga universal ya. Namun di dalam eh, di sistem keyakinan di Sunda kuno gitu. Di situ di Tritangtu itu kan ada Buana Rarang paling bawah, Buana Pancatengah yang tengah, kemudian Buana Nyungcung untuk yang di atas. Nah ini kan diterapkan di dalam Candi Borobudur itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Nah kemudian Trap, Borobudur itu menerapkan konsep Trap itu yang sangat berbeda dengan eh, situs-situs atau candi-candi Buddha pada umumnya di luar di Indonesia. Nah, konsep punden berundak itu adalah konsep asli Nusantara. Di setiap situs
yang ada di Indonesia rata-rata konsepnya itu terap. Jadi bertahap, ada semacam tangga makin tinggi dan makin mengerucut ke atasnya. Itu diterapkan di. Dan kalau dilihat dari atas, view view dari ini helikopter view ya, itu kan kelihatan ada konsep papat lima pancar di situ. Konsep dasarnya segi empat, di tengahnya ada bulatan besar. Itu menandakan itu konsep papat lima pancar. Nah, kemudian uh, dari relief-reliefnya juga jelas itu di Candi Hindu-Buddha itu nggak ada di luar Indonesia itu yang menggambarkan kehidupan gitu ya. Nah, itu contoh bahwa bukti apa yang dikatakan Judd Goddess bahwa Hindu dan Buddha hanya mengisi bagian permukaan atau suprastruktur, isinya tetap ajaran atau agama leluhur, agama lokal. Nah, kepercayaan jadi jelas pada waktu itu tetap eksis. Hindu dan Buddha tidak mampu menggeser agama asli Nusantara. Itu pernyataan dari Rahmat Subagja atau Jim Baker ya. Itu juga mengatakan itu. Nah, kemudian menginjak masa kejayaan Kesultanan. Nah, mulai di situ ada upaya untuk menghilangkan kepercayaan asli Nusantara. Nah, eksistensi dari pengayat kepercayaan dalam tekanan dan masyarakat penghayat mengalami juga ketakutan. Nah, di masa Mataram terjadi eh, kekacauan politik ya, sering terjadi konflik yang berseling dengan kompromi, yang pada akhirnya di masa Sultan Agung kemudian terjadilah mengawinkan perkawinan antara agama leluhur dengan agama Islam gitu ya. Itu namun itu juga masih setelah Sultan Agung di zaman Amangkurat I, zaman Pakubuwono II, zaman Mangkunegara IV juga ini terjadi antara yang memarginalkan agama leluhur atau waktu itu karena di Mataram kejawen atau Jawa agama Jawa, dan ada juga upaya seperti zaman Amangkurat I dan zaman Mangkunegaran IV itu justru yang diusung adalah agama Jawanya gitu. Itu catatan di dalam sejarah. Nah, untuk harmonisasi terjadilah eh, percampuran sistem ya, percampuran sistem keyakinan yang menurut Clifford Clifford ya. Menurut Clifford itu disebut dengan eh, apa sintesis mistis gitu ya. Itu terjadi gitu. Dan kemudian menurut Clifford Gate itu juga di dalam masyarakat Jawa terjadi segmentasi tiga golongan yang disebut santri, abangan, dan kiai. Nah, lanjut. Nah, kemudian di masa kolonial. Di masa kolonial ini mulai ada upaya-upaya stigmatisasi, upaya upaya marginalisasi, di mana di dalam hal ini kepercayaan lokal yang masih eksis itu dikategorikan sebagai penganut kepercayaan animis atau dinamis. Nah, stigma agama dan peradaban nenek moyang Nusantara itu sebagai bangsa yang primitif, terbelakang, tidak beradab, suka makan orang, suka mengorbankan manusia untuk persembahan kepada leluhur. Nah, ini gambaran-gambaran yang disengaja di stigma oleh pemerintah kolonial dalam rangka memang menguasai bangsa Indonesia dalam rangka menjajah ya. Nah, contoh kalau ini sampai sekarang kalau dibuka di Google, silahkan dibuka sejarah kekristenan, sejarah masuknya kekristenan di Tanah Batak. Di situ digambarkan bahwa ada misionaris, kemudian dibunuh oleh tokoh penganut agama leluhur sana, ya, agama Batak. Kemudian si misionaris itu setelah dibunuh, dimasak di pasar dan dimakan rame-rame. Gitu. Nah, ini adalah satu hal yang irasional, yang jelas itu adalah upaya untuk menstigma, upaya untuk merendahkan. Kemudian kemarin waktu saya mau ke Seram, saya buka itu tentang kepercayaan Mua Ulu yang ada di Pulau Seram. Nah, di situ juga ada tulisan yang menyatakan bahwa eh, agama Mua Ulu ini suka mempersembahkan kepala manusia untuk persembahan kepada leluhurnya. Nah, ini juga
sangat irasional. Nggak ada bukti-bukti yang menyatakan seperti itu. Nah, kan banyak hal itu. Juga kalau misalnya kita buka buku tentang catatan perjalanan para pelaut Eropa, itu juga sangat menyudutkan keyakinan atau zaman kolonial terjadi ya. Dan itu kemudian di catatan-catatan itu dibukukan dan dijadikan eh, materi di dalam sejarah antropologi dan diajarkan kepada bangsa kita turun-temurun sampai sekarang. Sehingga semua orang yang pernah belajar di sekolah dan belajar sejarah akan di dalam benaknya itu akan begitu dikatakan agama leluhur atau kepercayaan leluhur, masih stigma itu muncul gitu. Nah, di zaman kolonial Belanda, krisis agama asli memuncak dan menjadi korban penjajahan dan diskriminasi. Ini kata eh, Rahmat Subagio atau Jim Becker. Kemudian penganut agama leluhur Nusantara dimasukkan kategori sebagai heidenen atau kafir dan sebagai residual faktor atau barang tersisa yang eksistensinya tidak dianggap walau jumlahnya mayoritas. Itu menurut Rahmat Subagja. Kemudian juga pernah ada peraturan pemerintah Hindia Belanda tahun 1895 nomor 198, ini mewajibkan perkawinan dari orang non-Kristen dan bukan Hindu dilakukan menurut hukum Islam demi penyederhanaan administrasi perkawinan. Sehingga masa rakyat masuk statistik di bawah rubrik Islam dan menyebut diri Selam atau seselaman. Ini menurut Jude Mulder yang dicatat ya di apa oleh ini Rahmat Subagja, jadikan rujukan gitu ya. Kemudian Portugis di timur Indonesia juga sama merendahkan kepercayaan setempat, di mana kalau ada bukunya tuh yang dari terbitan direktorat tentang penelitian agama Jingitiu. Nah, Jingitiu itu sebetulnya itu sebutan oleh orang Portugis yang artinya itu eh, jin, apa bahasa aslinya gentio atau apa gitu, yang artinya itu tidak bertuhan. Teo itu kan Tuhan. Jadi tiu dengan bahasa setempat. Jadi jingi tiu itu sebetulnya sebutan orang tidak bertuhan gitu. Nah, ini kan juga hasil kolonial juga gitu. Lanjut, Pak, izin 4 menit lagi ya. 4 menit. Waduh. Ya, oke. Kemudian ke masa persiapan kemerdekaan. Di masa persiapan kemerdekaan juga tidak tidak sedikit tokoh penghayat yang bahkan menjadi motor utama di dalam PBU PK maupun di situ para priai atau yang penganut agama leluhur yang berakulturasi itu juga memperjuangkan tentang hak-hak penghayat. Nah, kemudian di jalur masyarakat bawah, kaum abangan juga bergerak di medan tempur. Di masa Orla juga terjadi, eh, kita masih tetap eksis, dan mulai setelah eh, kita terbebas dari tekanan Belanda, setelah ada pengakuan kedaulatan, barulah tokoh-tokoh kepercayaan itu menata diri, kemudian memperkuat diri, berkonsolidasi, sehingga makin lama makin membesar. Namun dari situ juga mulai ada tekanan dari DPR, tekanan dari DEPAG terhadap keeksistensi masyarakat penghayat gitu ya. Nah, puncaknya adalah berdirinya BKKI. Namun menjelang Orla berakhir juga mendapat tekanan yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 dan lebih berat lagi setelah peristiwa G30 SPKI. Lanjut, di masa Orde Baru, di masa Orde Baru, nah kita juga awalnya mengalami tekanan karena akibat G30 SPKI, kemudian setelah Sarnas, Munas ya, kepercayaan, tahun 71, Mr. Wongsonegoro menghadap ke Pak Harto menjelaskan tentang siapa, apa dan siapa kepercayaan, akhirnya mengalami perbaikan pengakuan atau rekognisi negara sehingga masuk di dalam GBHN 1973. Nah, kemudian karena adanya tekanan-tekanan, kemudian tahun 78 mulai disebutkan bahwa kepercayaan itu bukan agama, melainkan hanya sebagai budaya.
Nah, sehingga dibentuklah Direktorat Kepercayaan. Nah, mulai dari situ ada gangguan-gangguan timbul ya, sehingga hak-hak yang tadinya sudah diperoleh, sudah bisa kawin secara kepercayaan, sudah bisa beridentitas sebagai penghayat, sudah bisa masuk TNI, sudah bisa masuk PNS, ada perwakilan di MPR. Nah, ini kemudian mengalami gangguan-gangguan gitu ya. Nah, yang puncaknya adalah tahun 1990 semua hak itu menghilang, gitu. Nah, kemudian di Orde Reformasi. Nah, awalnya memang kita sulit gitu ya. Kemudian mulai ada perbaikan-perbaikan. Namun negara masih nampak ada gamang gitu dalam memberikan rekognisi terhadap kepercayaan. Jadi antara agama atau kepercayaan, nah, sehingga itu berpengaruh terhadap layanan-layanan pemerintah. Lanjut. Ini kita lewatin aja dinamika rekomendasi negara ya, lewat aja langsung ke tantangan yang masih dihadapi ya. Itu juga lewat saja karena waktu. Nah, tantangan yang masih dihadapi masyarakat penghayat itu. Ini kan tadi sejarah panjang kehidupan kepercayaan eh, itu juga eh, dan traumatik atas perlakuan represi dan diskriminasi ini berpengaruh terhadap eh, kehidupan penghayat kepercayaan. Sehingga sampai sekarang masih banyak penghayat yang gamang atas identitasnya. Nah, karena pada waktu dulu zaman Kesultanan itu juga kan begitu dikawinkan gitu. Jadi ya sudah nampak keluarnya adalah orang beragama, tapi di dalamnya tetap menjalankan sistem keyakinan lokal. Dan ini sampai sekarang kan masih banyak yang punya punya pemikiran seperti itu. Sehingga walaupun sekarang sudah diberikan hak-hak untuk menyatakan identitas, hak-hak untuk apa namanya memperoleh hak sesuai dengan identitasnya, namun penghayat yang gamang atas identitas itu masih banyak, bahkan saya kira itu masih mayoritas. Nah, kemudian karena masyarakat penghayatnya sendiri gak gamang, kemudian negara juga jadi gamang juga gitu dalam merekognisi kepercayaan agar bisa setara dengan agama. Nah, ini nampak di dalam layanan negara gitu. Rekognisi seolah-olah eh, gamang dan setengah hati gitu. Regulasi juga tidak begitu kuat. Kan kita cuma ada di konstitusi ada regulasi di apa undang-undang Adminuk sudah gitu. Namun undang-undang lainnya kan tidak menjamin atau tidak melindungi. Kita masih lihat adanya Undang-Undang 165 yang tetap dipertahankan. Kan itu jelas Undang-Undang 165 tentang PNPS ini kan sangat menyudutkan eh, komunitas atau masyarakat penghayat. Kemudian di Undang-Undang Kejaksaan RI, di Undang-Undang Kepolisian juga narasinya masih mengawasi gitu ya. Jadi seolah-olah masyarakat penghayat itu masih perlu terus dicurigai gitu kan. Kemudian dalam hal pemenuhan hak juga selama ini kan kita bisa dilayani pendidikan, dilayani eh, apa namanya pendidikan lah misalnya itu kan baru dasarnya peraturan menteri yang sangat rawan untuk berubah. Nah, kita lihat ternyata jangankan di luar, di internal ada kelompok-kelompok yang tidak menghendaki masyarakat penghayat itu eksis. Nah, ini kan tantangan besar gitu ya. Kemudian di peraturan perundang-undangan tadi untuk TNI, untuk apa, itu kan belum ada undang-undangnya yang menjamin. Jadi semuanya itu masih rata-rata berdasarkan eh, peraturan tingkat menteri gitu ya. Jadi keputusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan yang kuat bagi layanan terhadap masyarakat penghayat. Oleh karena itu maka jelas ini dua hal ini kita harus untuk ke depan kita kan tujuan kita harapan kita kan ke depan ini di esok hari ini kita memperoleh hak yang setara. Itu kan kita tidak bukan menginginkan atau bercita-cita yang apa namanya tidak tidak logis gitu ya. Kita logis saja, kita ingin setara. Nah, namun menghadapi dua ini tentu oleh karena itu kita perlu advokasi, perlu
intervensi ke internal penghayat, kemudian juga ke negara, ke pemerintah, kita juga perlu mengadvokasi dan kita juga menggunakan potensi kekuatan penghayat sendiri, di mana penghayat itu kan mempunyai kekuatan loyalitas yang tinggi sebetulnya terhadap bangsa dan negara karena tidak ada ewuh pakewuh gitu ya terkait dengan sistem keyakinan. Kemudian juga sangat menjaga alam. Nah, di mana alam eh, kita makin rusak akibat eh, eksploitasi yang sewenang-wenang. Nah, dengan masyarakat penghayat kan justru sangat menjaga terhadap alam, sangat ramah sebetulnya di dalam sistem keyakinannya, perlakuan terhadap alam. Kemudian juga terhadap budaya, kita boleh dikatakan penghayat ini adalah sebagai benteng budaya, gitu. Karena hampir di setiap masyarakat penghayat itu lekat dengan budaya, walaupun di perkotaan. Nah, kemudian juga ada yang kecenderungan yang sekarang mulai bangkit, juga semangat untuk menunjukkan atau identitas dirinya. Nah, kemudian di kekuatan di komunitas-komunitas adat itu juga sangat sangat kuat sebetulnya. Mereka hanya perlu ada pengarahan, harus ada penjelasan, harus ada bimbingan karena akibat ketidakpahaman mereka sehingga tidak atau terombang-ambing ya. Ada yang misalnya meminta masuk agama, akhirnya ikut agama, tapi tidak menjalankan agama, gitu ya. Nah itu sebagai contoh buku itu rata-rata mereka karena ketidakpahaman itu problem yang harus apa yang dihadapi. Nah kemudian juga kekuatan kita adalah menguatnya jejaring gitu. Kita punya kerjasama dengan yang lainnya. Lanjut yang lain saya kira ini sejarah wadah nasional. Nah ini juga tidak lepas ya. Kita bicara tentang penghayat, tentu bicara juga dengan keyakinannya, gitu ya, dengan wadahnya, wadah organisasi. Nah dari kita sebetulnya wadah organisasi nasional untuk penghayat itu kan berdiri tahun 1955. Namun kalau organisasi keagamaan itu kan langgeng gitu. Nah, penghayat selalu berubah-ubah. BKKI, kemudian karena komunis, peristiwa G30S, kemudian kita rontok, akhirnya tokoh-tokoh membentuk BM3, BMK3I, jadi Badan Musyawarah Kebatinan Kerohanian Kejiwaan Indonesia, kemudian berubah jadi Badan Koordinasi Kekaryaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan Indonesia atau BK5I, kemudian berubah jadi SKK, kemudian berubah jadi HPK, kemudian muncul BKOK, kemudian lebur jadi sekarang MLKI. Nah, keajegan atau eksistensi dari wadah organisasi ini juga tidak lepas pengaruhnya dari bagaimana negara menyikapi keberadaan tentang wadah ini. Kalau pemerintah tidak konsisten terhadap wadah yang dibentuk gitu ya, difasilitasi bersama gitu. Kita kan MLK itu dibentuk atas fasilitasi negara gitu. Nah, kalau ini kemudian menjadi bimbang, menjadi apa gamang, ya otomatis ini juga akan melemahkan wadah yang memang dulu difasilitasi oleh negara. Ini tantangan kita ke depan juga. Dan mestinya ini juga jadi perhatian oleh pemerintah ya, agar jangan sampai nanti habis MLKI kemudian bentuk ada wadah-wadah lainnya yang lagi, kemudian berembuk lagi, menyatu lagi, jadi lagi wadah baru, mulai dari nol lagi. Nah, itu problem yang kita hadapi selama ini. Itu barangkali untuk perhatian dan mohon kebijakan negara untuk itu. Itu saya kira cukup sampai itu saja. Coba lihat di berikutnya kan selesai ya. Ya sudah, Pak Novi, itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena kalau udah diburu waktu jadi agak ini nih, penting kita lari. Terima kasih. Baik, Maaf Pak. kalau ada yang kurang pas gitu ya. Terima kasih.